Halo teman-teman, jika kalian adalah orang yang tipikal ketika menghadapi suatu masalah dan kalian selalu berpikir ambil sisi positifnya atau berpikir secara positif. Nah, jika teman-teman berpikir seperti itu, mungkin kalian tergolong dalam toxic positivity. Toxic positivity adalah dimana ketika seseorang menuntut dirinya sendiri dan orang lain untuk selalu berpikir secara positif dan menolak emosi negatif. Melihat suatu hal dengan positif memanglah baik, tapi jika dibarengi dengan menghindari emosi negatif, hal ini justru berdampak buruk bagi kesehatan mental loh. Seseorang yang terjebak dalam toxic positivity pasti akan selalu menghindar dari emosi negatif, seperti sedih, marah, ataupun kecewa. Padahal emosi negatif juga penting untuk dirasakan atau diekspresikan. Penyangkalan emosi negatif yang dilakukan secara terus-menerus maka akan mengganggu kesehatan mental, seperti stres berat, cemas dan sedih berkepanjangan, gangguan tidur, dan bahkan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selain itu, ada juga beberapa hal yang menandakan jika seseorang terjebak dalam toxic positivity. Yang pertama yaitu menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sementara dirasakan. Yang kedua, terkesan membiarkan atau menghindari suatu masalah. Yang ketiga, merasa bersalah ketika dia mengungkapkan suatu kalimat negatif. Yang keempat yaitu mencoba untuk memberikan semangat kepada orang lain, tetapi dia sering mengatakan dengan kalimat yang terkesan meremehkan. Contohnya, jangan menyerah, kok kamu begitu saja tidak bisa? Yang kelima yaitu sering mengucapkan suatu kalimat yang membanding-bandingkan dengan orang lain. Contohnya, kamu lebih beruntung, masih banyak orang yang lebih beruntung daripada kamu. Dan yang terakhir yaitu melontarkan suatu kalimat yang cenderung menyalahkan kepada orang lain. Contohnya, coba deh lihat sisi positifnya. Ini kan salah kamu juga. Mungkin mengucapkan kalimat yang positif akan menguatkan diri sendiri dan bahkan rasa simpati terhadap orang-orang yang sedang mengalami masalahnya. Namun, bukan berarti boleh terlalu positif hingga mengabaikan emosi negatif. Selain dari ucapan, ternyata media sosial juga dapat memicu toxic positivity. Secara tidak sadar, media sosial membuat orang-orang berlomba-lomba untuk menunjukkan sisi positif atau sisi terbaik dari kehidupan mereka masing-masing. Bahkan ketika seseorang itu dalam keadaan sedih, dia sebisa mungkin untuk menutup dirinya agar tidak terlihat sedih di media sosial. Emosi yang negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang perlu disimpan atau disangkal. Perasaan dan emosi termasuk positif dan juga negatif merupakan hal yang normal dirasakan oleh seseorang. Apapun yang berlebihan itu memanglah tidak baik, termasuk sikap dan pikiran yang positif. Untuk itu, seseorang boleh meluapkan atau mengungkapkan perasaannya agar tidak menjadi toxic positivity. Cobalah bercerita atau mengungkapkan segala keluh kesah kepada seseorang yang kamu percaya dan bisa memahami perasaan kamu. Bila kamu tidak merasa nyaman, kamu bisa menuliskannya di buku harian kamu. Perasaan negatif yang Anda rasakan atau orang lain rasakan akan muncul ketika ada pencetus, mulai dari stres karena pekerjaan, keluarga, maupun finansial. Oleh karena itu, cobalah untuk memahami perasaan tersebut dan temukan cara yang tepat untuk melepaskannya. Setiap orang memiliki masalah dan juga tantangannya masing-masing. Apa yang kamu anggap mudah dan sulit itu pasti akan berbeda dengan orang lain. Bisa saja Anda merasa hal itu menjadi mudah bagi Anda, padahal bagi orang lain itu adalah hal yang sulit, pun sebaliknya. Maka dari itu, tidak adil rasanya jika kamu membandingkan masalah kamu dengan masalah orang lain. Daripada membandingkan masalah kalian bersama orang lain, lebih baik berusaha memahami dan menghibur diri agar kondisi dan perasaanmu bisa kembali pulih. Nah, karena media sosial dapat memicu dan memperparah toxic positivity, alangkah baiknya kamu coba membatasi penggunaannya. Kelola juga akun media sosialmu, singkirkan orang-orang yang selalu memposting postingan yang kurang bermanfaat. Daripada menghabiskan waktu kamu untuk scrolling media sosial, lebih baik buatlah dirimu produktif. Dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, mengasah kemampuan, lakukan me time, atau aktivitas lain yang dapat membuat kamu bahagia. Ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Tidak perlu menyangkal kesedihan atau berpura-pura bahagia. Kehidupan yang dijalani oleh setiap orang pasti memiliki warna-warninya tersendiri. Ada kalanya kita akan merasa bahagia dan puas, namun ada kalanya juga kita akan merasa sedih dan juga kecewa. Ada beberapa kata toxic positivity yang bisa diganti dengan perkataan empati. Contohnya, itu kan cuma perasaan kamu saja, cobalah untuk berpikir positif. Bisa diganti dengan, mungkin hal itu menyebalkan, apakah ada yang bisa saya bantu? Jangan menyerah, ini belum sebanding dengan apa yang pernah aku rasakan. Itu salah. Kamu bisa menggantinya dengan memang ini tidak mudah, namun aku percaya kamu bisa melewatinya. Atau seperti contoh yang ketiga, yaitu tetap semangat ya, dia aja bisa kok kamu tidak. Itu memang sudah sangat salah teman-teman. Lebih baik kamu menggantinya dengan aku paham kok, setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, itu adalah kata-kata yang lebih baik. Itulah seputar pembahasan tentang toxic positivity. Dan jika teman-teman memiliki masukan lain, boleh komen di bawah.